Oke teman-teman, sebelum kita untuk pujian kita, mari kita bersama-sama melihat Sungai Sukacita. Persilakan operator. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Lari, lambaikan tangan kita. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mana tepuk tangannya? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu. Satu kali lagi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Bapak Ibu tangannya. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari tangannya diangkat. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari tangannya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan. Mari kita melayani di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapak Ibu tangan diangkat. Mengalir bersamamu, tangannya diangkat yang percaya. Amin. Lebih sungguh lagi kita mengangkat. Melayanimu Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berikan tepuk tangan. Teman-teman, marilah kita membuka persekutuan kita dengan bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, sekarang kami datang hadirat Tuhan, berterima kasih karena kami semua dapat
diberi kesempatan lagi untuk bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari Tuhan. Tuhan tolong berkati kami supaya apapun firman yang kami dengar dari Kak Anton supaya bisa kami dengarkan dan supaya juga bisa kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh jaga dan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ya, teman-teman, mari kita menyanyikan besar di dalamku.
tetap di dalam kita. Amen. Teman-teman, sungguh besar bukan kuasa Tuhan bagi hidup kita. Kita semua dapat diperkumpulkan lagi di sini pada sore hari ini, Tuhan. Teman-teman yang bisa on cam dipersilakan untuk on cam ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam firman, alangkah baiknya kita mempersiapkan hati kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat
silakan untuk Kak Anton untuk membawakan firman kita pada pagi hari ini. Malam hari ini. Tidak malam, sore lah. Apakah saya nggak tahu internet saya di sini bagus atau tidak? Dip, suara saya terdengar nggak, Dip? Terdengar Kak? Jelas atau kurang besar? Menurut saya sih pas sih suaranya. Oke, kita berdoa kalau begitu. Kasihanilah kami orang-orang berdosa ini Tuhan, supaya sekali lagi Tuhan mata hati kami diterangi oleh kebenaran firman, supaya kami boleh hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kristus menjadi Tuhan dan Raja di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Sungguh ya Tuhan, kami boleh bersiap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab untuk semua keputusan iman yang kami ambil di dalam anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan saja. Kami berdoa ya Tuhan supaya sesi kali ini Tuhan mencerahkan dan memperlengkapi kami, menolong kami untuk belajar, bersiap sedia dan memahami apologetika di dalam terang dari kebenaran firman. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Secara khusus hamba-Mu, pakailah dia di dalam segala keterbatasannya. Dan setiap kami Tuhan, boleh diberikan hati yang mau tunduk kepada kebenaran itu. Kami berdoa supaya Roh Kudus boleh menjadi guru kami, dan memimpin kami kepada pencerahan, dan memimpin kami kepada ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore ya kakak-kakak staf, Bapak Anto, Ibu Welin, rekan-rekan semua. Saya mau share dulu, tapi kok belum bisa, bro. Oke, itu ya. Jadi tadi ada teks yang saya minta kepada Jeremy untuk dibagi kepada teman-teman. Nanti di bagian akhir itu saya akan jadikan sebagai satu case ya. Jadi bagaimana kita di dalam dunia yang mungkin ya secara khusus di lingkungan daripada university ya. Di lingkungan university yang saya pikir akan sangat dekat dengan konteks apa yang dihadapi di dalam pelayanan Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34. Tetapi sebelumnya saya akan coba memberikan dasar-dasar pengertian daripada apologetika, apa itu apologetika, dan kemudian beberapa metode dari apologetika. Ya. Nah, karena di situ teman-teman sudah memilih, coba kita baca dulu satu bagian firman Tuhan ya. Yang ini ya. Nah, ini teman-teman firman Tuhan yang kita pilih bersama malam ini ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya, di dalam terjemahan King James ya ini. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of hope that is you with a witness and fear. Nah, coba kita lihat ini menjadi dasar daripada apologetika kita. Jadi pertanggungan jawab itu dari kata apologeia. Ya, apologeia itulah nanti dari dasar itu muncul kata apologetika. Ya, pertanggungan jawab. Jadi memang itu diperintahkan di dalam Alkitab ya. Dan diajarkan untuk kita taati. Nah, prinsip pertama untuk menjadi seorang apologet, saudara-saudara, adalah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Jadi prinsip apologetika ini dimulai dari sini, kuduskanlah.
kuduskanlah itu teman-teman adalah satu komitmen hati yang dasar, menjadi dasar dari kekristenan kita. Kuduskanlah itu adalah kalau dia tidak pernah menjadi satu-satunya di dalam hidup Anda tidak akan pernah bisa memberikan pertanggungan jawab kepada siapapun. Jikalau masih ada ilah-ilah lain yang justru jauh memikat hati Anda, percayalah Anda akan kelimpungan dan tidak akan pernah memberikan pertanggungan jawab kepada dunia ini. Karena Anda idem sama dengan dunia ini. Jadi komitmen untuk menjadikan dia satu-satunya Tuhan di dalam hidup Anda. Nah, barulah Anda bisa memberikan pertanggungan jawab. Barulah Anda memiliki kuasa untuk menjadi seorang apologet. Kalau tidak, saudara-saudara, ya Anda bisa menjelaskan secara knowledge, tetapi you didn't have power. Karena saudara-saudara ada ilah lain di dalamnya. Kamu tidak punya kuasa. Oh, hatimu mendua kok. Bagaimana caranya kamu menjelaskan dia? Bahwa ini pacarmu satu-satunya, sementara ada yang lain, pasti saudara, mimikmu akan lain. Ya, pasti gesturmu akan lain. Jika engkau mendua hati, itu tidak bisa dibohongi. Nah, demikian pun di dalam apologetika, Anda tidak akan pernah bisa untuk menjadi seorang apologet. Jikalau Anda mendua, harus menunggal. Satu, yaitu kuduskan Kristus in your heart. Ya. Jadi, dia itu menjadi sesuatu yang utama. Dia itu menjadi sesuatu yang tak tergantikan. Nah, sehingga ketika penderitaan hadir, ketika kemudian pertanyaan dari orang tuamu, lu kok lulus dari mana, dari UGM, kok hidupmu gini-gini aja. Nah, karena Anda tidak mau menuruti pola hidup, filosofi, value dari dunia ini, nah Anda akan memiliki kuasa untuk menjelaskan kepada dia. Nah, prinsip kedua, saudara-saudara, bahwa dia harus memiliki satu kuriositas. Ya, jadi Kristus yang kemudian Anda tuhankan itu, yaitu kemudian Anda hidupi, Anda praktekkan secara personal maupun secara di dalam komunal, itu akan menimbulkan kuriositas di dalam orang-orang yang hidup dekat dengan Anda, yang melihat cara Anda mentuhankan Kristus, yang melihat bagaimana Anda menjalankan kehidupan yang benar, mentuhankan dia. Nah, karena itulah, saudara, orang-orang tertarik. Orang-orang tertarik dan melihat hidup kita, sekalipun kita menderita. Sekali lagi, konteksnya mereka ada di dalam kesulitan dan penderitaan. Dia sebagai perantau. Yang mereka mengalami pengucilan secara psikologi melalui pun secara persecution. Nah, tetapi mereka tetap mau setia kepada Tuhan, mentuhankan dia. Dan mereka bisa memberikan pertanggungan jawab. Nah, yang berikut, saudara-saudara, adalah lemah lembut dan hormat. Ya. Nah, caranya adalah persuasi. Jadi, setiap kita adalah apologet. Setiap kita, saudara-saudara, apologet itu orang harus bertanya. Hidup kita harus menjadi daya tarik. Hidup kita harus menjadi sesuatu hal yang benar-benar memikat hati mereka. Nah, itu sebabnya saudara, seorang raja yang begitu bengis, seorang yang benar-benar tidak bisa terkalahkan, ya. Nebukadnezar itu saudara, waktu lihat hidupnya Daniel, ya, yang kemudian saudara tetap teguh di dalam ibadah dia, memindahkan saudara-saudara, memindahkan satu titanya. Bukan kepada patung itu, tetapi kepada Allahnya Daniel. Orang harus beribadah dan menyembah. Artinya, saudara, jika tidak membuat orang bertanya-tanya, nah kita harus bertanya, apakah kurios ada di dalam hati kita. Jika hidup kita, saudara, tidak menjadi berkat, tidak menjadi tanda pertanyaan, daya tarik, nah saudara, berarti bukan kurios, bukan Tuhan, ya, yang ada di dalam hati kita. Ada idolatry, ada berhala-berhala yang lain. Sehingga hidup kita, saudara-saudara, tidak memiliki satu pancaran daripada terang kelembutan Kristus itu. Bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun, engkau bisa berdiri, tersenyum, dan kemudian memandang kepada Sang. Wah, itu kehidupan yang.
Orang benar-benar bertanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Prinsip pertama, biarlah Kristus ya menjadi satu-satunya di dalam hidup Anda. Itu prinsip pertama. Biarlah hidup Anda boleh menjadi daya tarik. Biarlah hidup Anda, saudara-saudara, karena mentuhankan Tuhan itu orang mulai bertanya-tanya, orang mulai heran, orang mulai saudara-saudara, mau tidak mau harus bertanya kepada Anda. Nah, sedikit sharing kepada teman-teman, saudara, kami memulai satu kursus ya. Ada kursus itu les gratis kepada orang-orang yang benar-benar itu Muslim. 100% Muslim. 2016-2017 saya memulainya dengan anak-anak teknik mesin di ITS, ya dengan teknik metalurgi. Jadi dua kelompok, anak mesin sama anak metalurgi saya pimpin. Habis itu saya ajak, mau nggak mengajar orang-orang. Mau nggak pakai talentamu. 2016 kita mulai, saudara-saudara, kira-kira itu 6 tahun, sekitar 7 tahun, barulah anak-anak itu yang diajar ya, adik-adik mereka bertanya, bolehkah kakak-kakak, bolehkah rekan-rekan guru bercerita kepada kami tentang siapakah Yesus yang kalian sembah sampai kalian mau melakukan ini bagi kami. Tell Jesus for us. Why you do it? Wah, itu saudara-saudara mengharukan sekali. Waktu guru-guru itu bercerita kepada kami, ya kakak-kakak binaan mereka, harus menjadi daya tarik, saudara. Ya. Sekarang berikut. Nah, kita lihat definisi sekarang. Kata apologinya dipakai dalam Alkitab sebanyak 8 kali. Nah, ini bagian-bagiannya termasuk tadi 1 Petrus 3 ayat 15. Sedangkan kata kerja apologemai, membela, muncul sebanyak 10 kali. Ya. Apologia itu adalah mungkin kata bendanya. Nah, pertama, negatif atau defense apologetics. Apologetika dipahami hanya sebagai pembelaan iman saja. Maka tugas orang Kristen adalah memberikan penjelasan atau bantahan terhadap kesalahpahaman maupun kritikan yang ditujukan secara langsung kepada orang Kristen. Nah, isu yang biasanya dijadikan target oleh orang non-Kristen adalah doktrin Tritunggal dan Dwinatur atau dua natur Kristus. Nah, ini benar-benar sulit sekali untuk dipahami oleh mereka karena melampaui akal pikiran manusia. Nah, tetapi saudara-saudara bukan berarti bahwa kita tidak bisa menjelaskannya. Bisa kita menjelaskannya sebatas yang diberikan kemampuan oleh Tuhan kita. Nah, kedua, positif atau defense apologetics. Apologetika juga berusaha memberikan argumen positif untuk membuktikan kebenaran iman Kristen. Nah, para apologet berusaha memberikan bukti-bukti rasional untuk membuktikan eksistensi Allah, kealahan Yesus maupun kebangkitannya. Dalam hal ini adalah apologetika, menyentuh isu misi. Ya, jadi di dalam penginjilan. Pasti nanti akan mereka bertanya-tanya waktu kamu menginjili di kampus siapakah dia. Maka inilah yang dikatakan sebagai positif atau ofensif, ya, apologetik. Jadi memberikan bukti-bukti secara rasional bahwa iman Kristen itu adalah rasional. Dan iman Kristen itu, saudara, bukan tanpa bukti. Ya, bukan tanpa bukti. Nah, sekarang kita akan lihat aliran-aliran di dalam apologetika. Yang pertama, saudara, adalah evidentialism. Apa? Ini adalah sesuatu pendekatan yang sangat klasik. Ya, mereka percaya bahwa keselamatan hanya dari Allah. Orang hanya dapat percaya jika Roh Kudus menggerakkan dan menerima anugerah. Namun sekaligus juga percaya bahwa orang dapat diyakinkan dengan bukti-bukti yang logis dan netral. Ya. Nah, contoh-contoh yang mereka sering pakai di dalam evidentialism adalah bukti Alkitab adalah firman Allah. Ini ditulis oleh 40 penulis, lebih daripada 40 generasi, dalam 3 bahasa, dalam 3 benua, tetapi memiliki pesan yang sama. Nubuatan-nubuatan yang digenapi. Saudara, 40 generasi tidak pernah ada satu konferensi, tetapi kalau kita lihat satu berita yang begitu harmoni, siapa penulis di belakang itu? Kalau bukan Allah sendiri.
Yang berikut, saudara-saudara, bukti kebangkitan Kristus. Kesaksian murid-muridnya, kain kafan dan tergolek. Sekarang mereka menunjukkan bahwa itu adalah rekayasa. Saudara-saudara, saya berikan penjelasan sedikit. Ya. Jikalau ini adalah rekayasa, para penulis Alkitab perhatikan, kepada siapakah Yesus pertama kali memberikan penampakan dirinya? Kepada kelompok yang adalah perempuan. Saudara-saudara, di dalam budaya saat itu, di dalam pengadilan, seorang perempuan yang tampil untuk memberikan kesaksian, maka secara otomatis kesaksian dia dianggap gagal dan tidak sahih. Nah, kalau itu akan melemahkan, kenapa saudara penulis Alkitab menulis di dalam konteks seperti itu yang akan tertolak, di-reject? Seharusnya kalau itu rekayasa, saudara, maka ini sangat tidak mungkin. Kalau rekayasa sederhana, udah buat aja ditulis pemunculannya itu kepada siapa? Orang-orang yang berpengaruh, kepada Herodes, kepada pemimpin agama. Oh, itu jauh akan lebih mudah dipercaya dan cepat tersebar. Tetapi kalau pemerintah, siapa yang mau percaya berita ini? Bukti, saudara-saudara, adanya kain kafan. Itu bisa dipegang. Adanya kubur yang kemudian kosong, batu yang tergeser, semua itu bisa dipegang. Jadi ini bukan, saudara-saudara, apa di dalam without space, bukan tanpa ruang. Dia ada di dalam sejarah dan benar-benar bukti. Maka itu sebenarnya iman Kristen itu adalah iman yang sangat ada di dalam sejarah. Iman kita itu ada di dalam sejarah, teman-teman. Jadi ada buktinya. Nah, melaluinya orang yang tidak percaya dapat melihat bukti-bukti yang dipaparkan, sehingga saudara-saudara semua yang kita paparkan jadi, sebentar, kita bukan ngotot, tetapi kita mencoba untuk apa? Memaparkan bukti-bukti itu seotentitas mungkin dan biarkan bukti-bukti itu berbicara apa adanya. Contoh tadi itu sangat kuat. Jikalau dia katakan bahwa itu adalah rekayasa, kenapa tetap ditulis kepada perempuan? Nah, gimana caranya sekarang mau menolak? Bagaimana caranya sekarang mereka tetap mau menuduh bahwa itu rekayasa? Nah, di dalam hal ini, saudara, ada common ground antara believers, orang-orang percaya dan tidak percaya, dan juga netralitas, yaitu tidak membawa asumsi-asumsi pribadi dan hanya memaparkan fakta. Ya. Jadi orang-orang evidentialism ini katakan ada semacam common ground, kepercayaan bersama, dan kemudian waktu kita masuk ini di sini bahwa kita tidak membawa asumsi-asumsi pribadi. Saya tadi waktu menjelaskan tentang kebangkitan Kristus, saya hanya memaparkan fakta. Silakan engkau nilai dan biarkan fakta itu berbicara. Tentang penulisan Alkitab, 40 generasi. Oh, nggak pernah janjian itu siapa itu? Siapa penulis daripada Kejadian dengan penulis daripada Perjanjian Baru, Paulus, dan tidak ada. Begitu lama rentang waktunya. Tetapi kenapa, saudara-saudara, bisa harmoni? Bisa nggak dijelaskan? Bisa nggak dibantah? Nah, kalau kita membiarkan fakta, saudara-saudara, maka sebenarnya fakta-fakta ini, saudara-saudara, tidak bisa untuk ditolak. Dan sebenarnya orang-orang yang unbelievers tidak berdaya untuk menolaknya. Nah, pendekatannya, Yesus either anak Allah atau orang gila. Nah, gitu kan biasa yang dipakai pendekatan-pendekatan ini. Pendekatan jika A, maka B. Ya, Yesus bukan orang gila. Sehingga dia pasti anak Allah. Ya, formula ini adalah sesuatu hal untuk memaparkan semacam silogisme, untuk mengatakan bahwa harus logis cara berpikirnya, sehingga jikalau fakta ini secara benar, maka kamu harus menerima bahwa kebangkitan itu adalah terjadi. Nah, kira-kira itu di dalam cara berpikir silogisme. Nah, orang-orang yang menggunakan metode ini, misalnya R.C. Sproul, Jonathan Edwards, dan B.B. Wolfitt, Nah, bisa juga menggunakan logika kausalitas, misalnya sumber asal muasal, gejala segala sesuatu. Ya, macam-macam. Bisa dipakai untuk penjelasan evidentialism.
Nah, aliran besar yang kedua, ya jadi saya memaparkan dua, jadi selain evidentialism, saudara, sebelum sampai ke sana, kesimpulannya adalah memberikan fakta dan logika di mana keduanya berada dalam common ground dan netralitas. Ya, tanpa ditafsir-tafsirkan, tanpa diberikan makna-makna, semua hal-hal itu, saudara, ia akan berbicara sendiri apa adanya dan tidak akan ada daya untuk menolak. Nah, sekarang yang kedua itu adalah presuppositionalism. Apa itu presupposisi? Presupposisi itu adalah dasar daripada komitmen hati. Ya. Jadi orang-orang evidensialis mengatakan bahwa tidak ada namanya common ground. Tidak ada tuh namanya netralitas. Pasti waktu saya lihat ini, saudara-saudara, maka saya sudah punya asumsi. Ya, waktu saya lihat ini barang ini, saudara, tidak bisa netral. Saya sudah punya asumsi sebelumnya. Nah, saudara-saudara, ada definisi asumsi itu yang sangat bagus oleh James Sire. Ya, itu bagus sekali untuk mungkin teman-teman bisa baca bukunya, sudah diterbitkan Momentum. Ya, itu tentang dasar semua orang yang mau belajar tentang worldview itu ambil buku itu, ya, baca buku itu, jadikan buku itu sebagai referensi. Jadi dia katakan bahwa apakah itu sadar, apakah itu tidak sadar, setiap itu memegang orang satu keyakinan yang dia pegang secara sadar atau tidak sadar. Ya, apakah itu benar 100%, salah 100%, ataukah setengah benar atau setengah salah. Itu adalah sesuatu keyakinan yang saudara-saudara itu ada di dalam benak orang ketika kita berhadapan-hadapan. Nah, itu posisi daripada orang-orang propositionalism. Nah, orang-orang seperti ini adalah Abraham Kuyper, Gordon Clark, ya, Van Til, dan seterusnya. Jadi sekali lagi mereka menolak adanya netralitas. Bagi mereka netralitas hanyalah mitos. Kenapa begitu? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka fokus pada kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Yaitu sebuah klaim bahwa manusia independen dari Allah. Manusia, saudara-saudara, tidak tergantung kepada Allah. Karena mereka mau menentukan sendiri apa yang mereka anggap baik dan apa yang mereka anggap jahat. Maka waktu itu, maka terbukalah mata mereka. Tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Nah, ya kan definisi itu tentang moral, apa yang baik dan jahat itu dari Tuhan saja. Sekarang saudara dia mau tentukan sendiri. Nah, itu yang dilihat sebagai satu pokok persoalan dari manusia yang tidak saudara-saudara harus dilihat sebagai satu hal untuk berangkatnya penjelasan apologetika. Sehingga presupposisi berangkat dari hitam dan putih. Apakah mau tunduk pada Allah atau tunduk pada diri sendiri? Mereka tidak percaya ada common ground. Karena manusia sudah terpolusi oleh dosa. Hanya ada pilihan. Salib adalah kebodohan bagi orang yang binasa. Atau orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Nah, coba kita lihat ya, kemudian perjudian dari para Paskal. Dia pakai misalnya contoh-contoh ini. Orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara gini. Jika Tuhan ada, kita beruntung. Ya kan? Tetapi jikalau Tuhan tidak ada, kita tidak ada ruginya. Jadi mana yang lebih untung? Lu mau percaya bahwa Tuhan tidak ada? Atau saya mau percaya Tuhan tidak ada? Ya, kalau tidak ada pun, apa ruginya bagi saya? Tetapi jikalau Tuhan ternyata ada, kamu justru jauh lebih berbahaya. Jauh lebih mengalami kesulitan besar. Nah, sehingga dia lanjutkan, jika tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada cilaka. Ya, tetapi Tuhan tidak ada rugi juga bagi saya. Nah, sehingga mana yang lebih baik, atau mana kepercayaan, atau mana posisi yang jauh lebih aman. Ya. Waktu dia katakan bahwa Tuhan tidak ada, saudara, itu nanti saya jelaskan bahwa itu tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan sesuatu hal yang dia sudah punya itu tadi. Akar daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Sehingga orang-orang propositionalism tidak menerima adanya common ground.
Sehingga menurut ya pendekatan daripada ini ya adalah common ground, semua manusia memiliki sensus divinitas. Apa itu sensus divinitas? Yaitu adalah satu sensitivitas tentang keberadaan Allah, karena manusia adalah makhluk ilahi. Kita diberikan itu benih di dalam diri kita untuk bisa mendeteksi bahwa ada Tuhan. Seperti yang dibicarakan di dalam Roma. Tetapi sekali lagi mereka menekannya. Jadi mereka bukan tidak bisa tahu bahwa Allah ada. Karena apa? Tuhan sudah berikan benih itu. Tetapi mereka menekan itu. Dan di dalam mereka merasa bahwa penuh hikmat, pintar. Mereka menggunakan kepintaran itu untuk apa? Jadikan patung untuk jadi Tuhan. Ya, jadi sensus divinitasnya itu saudara-saudara jadi rusak. Sensus divinitasnya tadi itu untuk percaya kepada Tuhan, sekarang lari untuk apa? Mempercayai patung-patung. Nah, itulah yang Paulus katakan sebagai satu kebodohan. Ya, pendekatan ini juga harus dimulai dari satu presuposisi bahwa saudara-saudara, waktu kita berbicara itu saudara-saudara circular system, berputar terus. Ateis pun memiliki cara pikir yang sirkular, yang bersumber dari dirinya sendiri. Ateis kan bilang begini, saya tidak percaya pada Tuhan. Sekarang saya tanya, dari mana kamu bisa membuat suatu statement bahwa Tuhan tidak ada? Coba pikirkan kalimat ini ya. Apakah kalimat bahwa Tuhan tidak ada itu konsisten atau tidak konsisten? Logik atau tidak logik? Kalimatnya loh, jangan jangan kaitkan kepada Tuhan. Dia katakan Tuhan tidak ada. Dari mana you bisa membuat kalimat itu kalau kamu tidak punya pengetahuan sebelumnya tentang apa yang Anda sedang rumuskan, buatkan tesis bahwa Tuhan tidak ada. Nah, di sini makanya saya katakan kalimat itu tidak konsisten. Ya, karena orang-orang ateis di dalam kalimat Tuhan tidak ada, mereka memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Apa? Pengetahuan mereka tentang Tuhan itu adalah Tuhan tidak ada. Itulah pengetahuan mereka. Jadi bukan berarti Tuhan tidak ada, Tuhan ada. Ya, Tuhan ada yang mereka sedang buat di dalam kalimat itu. Nah, jadi mutar-mutar tentang dirinya, dan itulah Tuhan bagi dia. Nah, waktu kita melihat eksistensi keberadaan teman-teman, beberapa hal kita juga perlu lihat. Ya, 5 berpikir dari Thomas Aquinas, moonship, segala sesuatu itu bergerak. Ada namanya potensi, ada yang namanya aktual. Yaitu Aristoteles, panas karena sudah ada benda yang panas. Dingin karena sudah ada benda yang dingin. Sampai pada suatu saat benda tersebut tidak bisa lagi bergerak, unmover. Nah, inilah kadang-kadang yang mereka sampai kepada kesimpulan bahwa siapa satu penggerak yang tidak bisa digerakkan itu adalah Tuhan. Nah, juga di dalam efficient case, sesuatu itu ada oleh karena ada yang menyebabkan. Ada sesuatu yang tidak disebabkan sebagai penyebab dari segala sesuatu. Nah, itulah yang disebut di dalam teori kontingensi dan inkontingensi. Ya, sesuatu yang disebabkan sampai kepada ada satu yang benar-benar inkontingensi, yang merupakan penyebab dari segala keberadaan. Nah, mengenai sesuatu yang ideal, standar yang tertinggi untuk membandingkan dua hal. Dari mana kita tahu itu baik dan tidak baik. Bagaimana kita jahat dan tidak jahat. Saya tanya teman-teman, pengetahuan Anda waktu mengatakan, jahat banget kamu. Lu tahu bahwa itu jahat dan tidak jahat dari mana pengetahuan itu? Nah, pengetahuan itulah yang menurut ya orang-orang yang merumuskan itu bahwa itulah dari Tuhan. Ya, karena ada satu yang sempurna. Dan pasti yang sempurna itu adalah mengarah kepada pribadi Tuhan. Nah, di dalam pemikiran teologis, idenya bahwa dunia ini sedang menuju kepada satu tujuan. Ada yang mengatur dunia yang kelihatan seperti yang kacau ini. Yang mengatur semua ini menjadi sebuah harmoni. Dan itu adalah siapa? Allah. Terus secara jauh lebih sulit untuk menjelaskan bahwa tidak ada Allah dibandingkan menjelaskan bahwa Tuhan ada. Bagaimana Anda bisa menjelaskan segala sesuatu yang ada ini?
Ya, kalau Anda tidak bisa mempercayai bahwa ada penyebab yang sempurna, yang kekal, yang tidak bisa digerakkan, ya, dari segala sesuatu, dan itu adalah Allah. Nah, hal lain yang perlu kita tahu di dalam di dalam berpikir, ya, di dalam berdialog, itu adalah beberapa hal. Semua orang itu berpikir sirkuler, ini berputar terus gini, ya, berputar. Ya. Pokoknya, ya, gitu. Jadi sebenarnya kita ada di dalam closed system. Jadi kalau sudah closed system, gimana caranya? Makanya itu teman-teman, saudara, lu mau berdarah-darah, lu mau jelasin, orang sudah closed system, sudah tertutup. Kalau bukan pekerjaan daripada Allah Roh Kudus, nggak bisa. Maka tugas kita hanyalah menjelaskan fakta. Jangan lu avoid itu. You tetap harus menjelaskan itu. Karena itulah, saudara-saudara, nanti bisa Tuhan pakai untuk apa? Untuk meyakinkan dan memperlihatkan dia. Sehingga dia tidak bisa tertutup, tidak bisa mengelang dari apa yang kita jelaskan itu. Closed system. Nah, jika demikian, apakah ada komunikasi? Apakah ada gunanya bicara kepada orang lain yang bukan Kristen? Nah, kalau begitu, untuk apa kita bicara topik ini malam ini? Saudara-saudara, tetap ada gunanya. Kenapa? Oleh karena satu, ada atau tidak adanya Tuhan, tetap bisa dikatakan. Roma 1 ayat 1. Nah, itu pandangan teologi dan itu wahyu dulu. Ya, tidak bisa disangkal itu. Jika kita bersaksi kepada orang lain, Roh Kudus akan menolong kita. Bukan pengetahuan Anda, bukan training malam ini, atau mungkin sesi malam ini yang Anda akan ikuti. Tidak. Roh Kudus yang akan menolong kita waktu kita bersaksi kepada orang lain. Jika pikiran orang itu salah, nah inilah fungsi daripada kita, why we do it, ya, bahwa kita memberitahu dia di dalam ketidaktahuan. Ya kan, bagaimana mereka mau percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Saudara-saudara di luar sana, teman-teman Anda itu di dalam diam Anda, mereka sedang mencari-cari kebenaran. Orang mengatakan bahwa di masa pandemi ini mereka sedang mempertanyakan the meaning of life. Jika teknologi, jika money, jika segala kemajuan itu saudara membuat hidup orang berbahaya, kosong dan tidak bisa menghadapi pandemi ini, apakah tempat kita untuk berdiri? Nah ini saudara. Kenapa kita perlu untuk apa? Memberikan penjelasan-penjelasan, reason daripada kepercayaan kita. Nah, sekarang saya lanjutkan. Sebelum nanti saya akhiri apa proyek daripada filsafat kita. Cara berbicara itu ada tidak. Cara berbicara dalam pengetahuan kita bersifat ekshaustif. Benar-benar tahu apa Tuhan karena mewahyukan berbicara di dalam level yang berbeda sama sekali. Ada yang kita pikirkan tentang tubuh dan Tuhan pikirkan berbeda. Saudara-saudara, benar-benar kita tidak tahu. Jadi kita tidak tahu sama sekali. Nah, ini menjadi wilayah Tuhan. Ini menjadi rahasia Tuhan. Nah, analogikal kita mengetahui sesuatu tentang tumbuhan. Sebagaimana Tuhan memberikan pengetahuan tentang tumbuhan kepada kita. Maka kita bisa menjelaskan. Ini disebut dengan pengetahuan turunan. Nah, ini terjadi di dalam level ciptaan. Ya. Jadi ada yang rahasia, ada yang benar-benar kita tahu, dan ada yang kemudian menjadi pengetahuan turunan. Nah, sekarang bagian terakhir sebelum saya memberikan contoh di dalam Kisah Para Rasul 17. Jadi kalau gitu, untuk apa apologetika itu, teman-teman? Pertama, untuk memberikan satu hal yang bersifat de facto apologetika. Apa itu? Faktanya ada. Untuk menyatakan bahwa iman Kristen benar-benar benar. Faktanya adalah ada pengakuan. Ada pengakuan dari saya. Ada pengakuan dari orang lain. Ada pengakuan dari sekelompok orang. Jadi saudara, kalau misalnya dia mengakui bahwa imannya dia benar, saya pun. Jadi kita ada di dalam level yang sama. Jadi secara de facto, faktanya ada. Bahwa ada orang-orang yang mempercayai itu. Ada orang-orang yang memberikan pengakuan itu. Ya. Yang kedua, de jure, epistemologi. Ya, untuk membuktikan
bahwa iman Kristen itu rasional. Ya, jadi bukan dia di luar rasio, tetapi juga dia rasional. Dia bisa dipikirkan sejauh, perhatikan, sejauh yang Tuhan wahyukan. Ya, tetapi saudara-saudara, tentang objek daripada yang kita imani itu melampaui rasio dan juga sekaligus bisa dipikirkan. Jadi kita melihat saudara, nanti di sini ada dua kesulitan besar. Satu, saudara, yang disebut dengan paradoks. Seolah-olah bertentangan, tetapi dua-duanya menyandung kebenaran. Bisa dipikirkan, tetapi juga melampaui pemikiran. Ada atau tidak ada bukti, dikesampingkan dulu. Nah, itu. Jadi ada de facto dan de jure. Ya. Secara hukum, ya, faktanya ada yang percaya. Secara hukum bisa. Ya. Kan hukum kan begitu di pengadilan bisa nggak dibuktikan? Bisa. Bisa dibuktikan. Nah, oke, sampai di situ dulu untuk ini. Saya kan sekarang, waktu saya masih berapa, Dik? Sekarang kita lihat, kalau ada panjang soalnya. Ya. Sekarang kita akan lihat satu contoh teman-teman di dalam Kisah Rasul. Jadi sekarang di dalam konteks daripada orang-orang yang mengaku berilmu itu, sekarang gimana kita memberikan satu penjelasan dan ada contohnya apa? Nah, kita lihat dulu. Jadi jadi apologetika itu adalah bukan hanya memberikan, hanya membutuhkan sekedar jawaban apa atau bagaimana, tetapi why. Mengapa kita mempercayai itu? Mengapa ini adalah kebenaran? Nah, itu semua dari sebuah kepekaan yang didorong oleh kedekatan akan hati Tuhan. Dorongan Allah dan bagaimana menangkap gejolak zaman dan passion untuk memberitakan Yesus di berbagai tantangan. Maka saya katakan gini, you mau generasi digital kah? You mau generasi Z, generasi alpha, generasi milenial, mau apa nanti generasinya? Itu fenomenanya saja. Tetapi akar daripada seluruh persoalan zaman ini, saudara, ada di dalam jantung daripada hati manusia yang kosong, hati manusia yang rusak, yang membutuhkan siapa? Nah, tentang siapa yang mengisi isi hati Anda. Nah, itu akan nanti jadi terkonek jika kita kembali ke tadi. Apakah benar-benar itu engkau menjadikan tempat kudus di dalam hatimu satu-satunya, atau ada yang lain? Maka itulah yang akan menjadi dorongan yang kuat, gairah yang kuat untuk kita memberitakan Injil, ya, dan memberikan pertanggungan jawab tentang iman apakah, kepercayaan apakah yang sedang kita anut. Seperti ini Kisah Rasul ini dalam perjalanan misi Paulus yang kedua, ya, dan itu ada di dalam yang pertama kita lihat di Kisah Rasul 8. Kamu akan menerima kuasa menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, ini adalah perjalanan yang terjadi karena adanya kesulitan di Tesalonika dan Berea. Maka akhirnya mereka melakukan perjalanan selanjutnya. Sekarang mereka tiba di Athena. Perhatikan, saudara-saudara, kota Athena itu adalah kota para dewa. Kota Athena itu adalah kota para filsuf, intelektual. Nah, itu sebabnya kenapa ini saya ambil, teman-teman. Saya harap nanti ini akan menjadi konektivitas dengan konteks university, konteks college, yang dimana di dalamnya saudara intelektual dilatih, intelektual kemudian dipertumbuhkan di sana. Ya, maka itu teman-teman, kampus itu menjadi benteng terakhir untuk membentuk seseorang filosofi apa yang akan dia bawa dari kampus. Apakah itu materialisme, apakah itu individualisme, apakah itu hedonisme, dan segala hal. Nah, Athena ini pernah jatuh di dalam kekuasaan Romawi, ya, dan kemudian berhala dan tempat pemujaan merupakan karya seni tertinggi ada di sana. Kita lanjut.
Nah, apa yang bisa kita pelajari tentang ini, saudara-saudara, adalah bahwa di sana ada ide-ide, di sana ada kultur, mereka merayakan dua kali lebih banyak kegiatan agamawi daripada tempat lain. Di sana ada kuil-kuil, jumlah dewa sama dengan jumlah penduduknya, maka kota ini memiliki segalanya. Nah, sekarang yang saya mau memberikan contoh adalah bagaimana di dalam konteks seperti itu kelompok yang mengaku religius sekaligus intelektual. Jadi dua ini, religius tetapi intelektual. Nah, bagaimana waktu? Kayaknya nggak bisa sudah ini. Satu kalau tidak religius kan itu masih bisa. Atau mungkin tidak intelektual. Ini sudah dua-duanya dia punya, religius dan intelektual. Nah, sekarang gimana dia memberikan contoh kepada kita pendekatan Athena ya untuk memulai apologetika. Nah, dia mulai, saudara, makanya saya minta baca, aku melihat di dalam segala hal kamu sangat beribadah, sangat respect. Ya kan tidak direndahkan orang, respect sekali Paulus. Kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, sekarang dia mulai melihat jembatan untuk masuk. Jembatan untuk masuk kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, ini yang mau dia pakai supaya itu menjadi jembatan untuk masuk. Memperkenalkan siapakah Allah yang tidak dikenal itu. Nah, ternyata Allah ini adalah Allah yang sudah mewahyukan dirinya di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang mau dia pakai sebagai jembatan masuk. Nah, ini sebagai latar belakangnya. Ya. Nah, ada dua kelompok di sana, saudara, adalah agnosticism, ya, altar atau berhala atau idol. Nah, apakah saudara, bagaimana dengan konteks kita? Ini konteks kita, ada yang mengatakan saya tidak percaya saya tidak mau tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Ya. Saya tidak peduli dengan agama. Nah, itu adalah agnosticism yang tertutup, ya. Tetapi ada agnosticism yang terbuka, kita tidak tahu. Kita juga tidak bisa tahu. Dan aku suka yang seperti ini. Nah, agnosticism terbuka, kita bisa tahu jika kita tahu caranya. Bagaimana caranya? Nah, karena itulah, perhatikan saudara, untuk tahu caranya itu, apa yang manusia gunakan di dalam konteks itu? Manusia menggunakan altar bagi dewa yang kita tidak kenal. Ya. Jadi, teman-teman, pusat agama dan segala macam keyakinan manusia itu, saudara, adalah di dalam hatinya. Nah, karena itulah mereka menciptakan. Kalau orang ateis kan dirinya sendiri yang ini dia akan pakai untuk apa? Semacam itu adalah proyeksi dari apa yang ada di dalam diri dia. Karena kalau ada yang bisa dilihat begitu kan kita buat indah-indah dan sebagainya, kita senang. Nah, itu juga bisa bahaya bagi kita dalam beribadah di ini. Ya, mungkin hati kita berhenti kepada semua hal-hal yang kita buat persekutuan Zoom ini, tetapi kita tidak bisa menembus segala apa yang ada di Zoom ini untuk masuk melihat Tuhan yang hidup itu. Itu menjadi tantangan bagi kita. Dan pusatnya itu dan persoalannya itu adalah dosa. Nah, sekarang apa berita? Jadi kalau dia mulai respect, dia mulai mencari jembatan untuk mulai masuk, saudara. Sekarang, saudara, perhatikan. Beritanya apa? Allah PL adalah Allah yang menciptakan dunia. Ayat 24. Ada proklamasi identitas Allah. Dia memperkenalkan Allah yang sebenarnya melalui ide dan pikiran pendengar. Nah, siapa pendengarnya ini? Itu kelompok Epikurus dan kelompok Stoa. Allah yang bisa dikenal dan dekat dengan kita karena dia memperkenalkan diri. Sekalian sebagai counter saman kebodohan. Nah, ini yang di situ. Epikurus itu adalah dewa itu jauh dan tidak ada kaitannya. Dan mereka itu bahagia sekali di sana. Dan tidak menginginkan apa-apa dari kita. Nah, itulah kemudian yang mereka impikan. Hidup yang ideal yang seperti itu. Yang mandiri tanpa gangguan dan tanpa kekhawatiran. Itu adalah orang-orang Epikurus. Ya. Nah, orang-orang Stoa yang suka lebih berpikir filosofis ini adalah lebih panteis. Di dalam segala hal itu adalah Allah. Tetapi bukan person. Karenanya dapat dimanfaatkan untuk kebaikan sesuatu dan itu adalah
rasionalitas. Jadi kalau kelompok Epicurus itu adalah memikirkan sesuatu yang ideal, yang tanpa gangguan, di sana dengan tanpa berbagai kekhawatiran, Stoa itu adalah saudara lebih menggunakan rasionalitas. Nah, kelompok-kelompok ini apakah ada di university? Nah, sekarang bagaimana berita yang disampaikan oleh Paulus? Allah yang menghakimi. Ya, Allah yang menghakimi itu adalah dari ide kebangkitan. Allah yang sedang memperbaiki dunia ini. Dimulai dari kebangkitan Yesus. Separuh dunia fisik yang sudah diperbaiki. Terus, saudara, dialog yang dibangun Paulus, kebenaran yang superior, implisit, dan juga sekaligus saudara-saudara menantang. Ya. Sekarang coba perhatikan alur cara berpikir Paulus untuk mendekati mereka. Ya. Dosa dinyatakan, kebenaran disampaikan dari pendekatan pendengar kontekstual, lihat siapa pendengarnya, menelanjangi semua doktrin pendengar, itu sebabnya saudara Anda perlu belajar memperlengkapi diri, tetapi lebih daripada itu kuduskanlah Kristus dalam hidupmu, tantangan yang harus direspon. Kan harus berespon. Karena apologetika itu adalah bagian daripada misi penginjilan. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana perjalanan misi pembelaan iman dari contoh ini. Pertama, saudara, dia mulai dengan hati yang sangat sedih. Suno, ekspresi hati. Kita tidak akan pernah bisa untuk ini, saudara-saudara, benar-benar terdorong untuk memanfaatkan segala kesempatan yang Tuhan beri kalau ini tidak ada di hati kita. Sama yang seperti yang dialami oleh Yesus di Matius pasal 9 ya, ayat 35. Lalu penuhlah hatinya dengan belas kasihan. Ya, belas kasihan Yesus itu adalah suatu splak ya, sesuatu perasaan itu yang berpusat di mana? Di lambung. Karena pusat daripada seluruh perasaan terdalam kita itu ada di lambung. Hatinya sangat sedih. Ya, dan dia mulai respect terhadap mereka. Ya, seolah-olah itu mereka akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi dia, saudara, bukan saja di dalam perasaan. Dia berjalan dan dia menemui mereka. Bukan saja menemui mereka, tetapi kemudian diajak berbicara, berdialog. Karena kadang-kadang itu, saudara, ada hal-hal di dalam diri mereka yang tidak bisa mereka sampaikan. Nah, siapa pendengarnya, saudara, dari berbagai kelompok? Ya, kelompok intelektual, kelompok agamawi. Tujuannya nanti pasti dikatakan, wah, kamu adalah aliran yang sesat, aliran yang baru. Pokoknya ada semacam penolakan. Dan sampai kepada penghinaan. Sebutan yang penuh dengan hinaan. Nah, ini sebabnya banyak orang yang kemudian takut untuk melakukan hal ini. Kenapa? Wah, nanti dia akan menjadi musuhku. Wah, nanti dia akan menghindari aku. Itu risiko. Maka Paulus katakan, apakah dengan menyampaikan kebenaran aku menjadi musuhmu? Ya, dosen saya mengatakan, sekarang kalau Anda tahu ini kebenaran, tetapi dia menutup mulutmu, maka itu adalah satu kegilaan yang paling gila. Ya, dari inilah yang saya bisa bagikan. Prinsip daripada apologetika di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 tadi ada 3 poin, kemudian dua aliran besar daripada apologetika, kemudian cara berpikir di dalam filsafat, dan kemudian proyek akhir dari filsafat itu untuk apa sebagai de jure dan de facto, dan kemudian contoh bagaimana ya kelompok-kelompok yang beragama dan kemudian yang sangat intelektual ini bisa kemudian didekati melalui cara Paulus di Kisah Rasul 17. Kira-kira itu yang saya bisa bagikan. Devi, silakan. Makasih banyak Kak Anton, firman Tuhan yang luar biasa untuk kita pada sore hari ini. Mungkin tadi kan udah dijelasin banyak tuh tentang apologetika, benar tadi katanya udah dijelasin tentang 3 prinsip itu kan. Yang pertama, kuduskanlah Kristus dalam hati, habis itu kita prinsip kedua kita membuat orang-orang di sekitar kita tertarik dengan kehidupan kita, terus kita prinsip ketiganya itu adalah membuat orang bertanya-tanya tentang kehidupan kita. Dan kalau orang tidak bertanya-tanya, kita yang harus bertanya-tanya apakah benar ada dalam kita.
Soalnya tadi benar ada menjelaskan dua aliran dalam apologetika yang evidensialisme sama preposisionalisme ya kan, dan juga yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin dari tadi yang ditanyain, apakah dari teman-teman semua ini ada yang pengen ditanyain nggak nih untuk Kak Anton? Kayak masih ada yang bingung atau pengen nanya tentang sesuatu gitu? Boleh nih, mumpung masih ada di Kak Antonnya di sini nih. Jadi lebih gampang untuk nanyanya. Oke, mungkin boleh langsung on mic atau enggak aku tunggu di chat juga boleh, uh, untuk yang bertanya. Apakah ada yang mau nanya? Masih open banget nih, untuk sesi tanya jawab ya kan Kak Anton. Mungkin aku tunggu sampai apa ya, 18.22 mungkin untuk pertanyaan. Maaf Catherine, tadi saya nggak perhatikan, berarti saya kelewatan nih. Tadi Catherine ingatin hanya 18.10 deh, sorry. Oh iya, iya nggak apa-apa Kak. Sudah lewat. Saya pernah lihat ada saat itu mungkin bagus ya kalau misalnya ada satu layar nanti itu yang khusus untuk misalnya hanya tanya. Jadi mulai startnya itu sampai terus menuju kepada kosong. Kadang-kadang kita pembicara ini tidak lihat ini, jadi bagus untuk jadi mulai 45 menit itu turun terus sampai nol. Itu ada satu layar itu tanya. Mungkin bagus itu. Thank Oh, you ya Catherine, maaf. makasih Kak Anton atas ide dan sarannya ya. Nanti akan kami coba implementasikan untuk kedepannya. Oke, Shalom Kak Anton, ini mau nanya nih Kak, boleh ya? Silakan. Oke, mungkin soal ini sih, kalau bicara soal apologetika di fenomena sekarang ini kan kita udah apa ya? Udah zaman pandemi, terus juga abad ke-21 ini kita makin banyak ketemu sama anak-anak muda yang ngaku-ngakunya kayak agnostik itu, ngaku-ngakunya ateis, dan mereka malah dengan bangganya ngaku kalau mereka itu adalah seorang agnostik di depan orang-orang beriman lainnya. Eh, Mungkin untuk fenomena semacam ini sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi sehingga banyak sekali anak-anak muda Kristen yang dulunya sudah taat, tapi kemudian karena satu dan lain hal, mungkin kaitannya dengan apologetika juga, bagaimana mereka merasa belum mampu atau gagal mempertahankan iman mereka, kemudian malah memutuskan menjadi agnostik. Dan bagaimana sikap kita sebagai umat umat beriman, anak-anak Allah, menyikapi banyaknya sikap-sikap teman-teman kita yang sebaya yang seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Oh kecil, persoalan kita itu ini ya. Jadi sebenarnya saya mau ini dulu. Oh di sudah tutup itu. Coba saya bisa nggak saya share screen satu untuk jawab ini skill. Jadi waktu kita di ini siapa Kiel ya? Ini. Jadi saya takutnya teman-teman bahwa anak-anak itu mungkin sudah bosan dengan segala bentuk agama sehingga ada banyak hal yang sebenarnya itu mereka anak-anak ini kan cepat sekali bosan ya. Anak saya juga saya lihat itu, aduh, oh karena banyak cepat bosan dan sebagainya.
Jadi bukan berarti bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi sistem itu tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga mereka katakan rasanya kok nggak perlu itu ya beragama-agama segala macam. Jadi bukan itu yang ada di dalam kedalaman hati mereka, tetapi mereka tidak tahu untuk kemudian menjadikan segala hal. Apakah itu kemudian formulasi agama yang diciptakan oleh agama, atau kemudian cara beribadah yang mungkin itu tidak, karena tidak connect dengan kebutuhan hati mereka yang paling dalam. Mereka juga tidak tahu kebutuhan mereka, dan mereka kadang-kadang tidak tahu apa dan tidak bisa mengatakan apa itu kebutuhan saya. Sehingga di dalam konteks ini sebenarnya teman-teman yang begitu banyak mereka hidupnya di layar, yang kita butuhkan hari ini adalah waktu untuk bercakap-cakap dan kemudian waktu untuk memberikan rasa safety dia. Di dalam satu diskusi ilmiah berkaitan dengan kekerasan seksual yang dipaparkan oleh mahasiswa kira-kira 2 minggu lalu, saya katakan pendidikan seksual itu kamu rasanya nggak butuh lagi, karena semua ada di dalam diri kamu. Sekarang saya mau tanya kamu, hal apa yang kamu membutuhkan sekarang untuk kita bisa tahu gejolak pikiran-pikiran seksual yang menyimpang yang ada di dalam pikiran kalian itu untuk memberikan sexual education. Ya katakan hanya satu. Kami perlu kenyamanan kantor. Itu semester 3. Nggak tahu kira semester berapa. Saya perlu rasa nyaman. Untuk menyampaikan semua itu. Maka teman-teman adalah apa? Kenapa Paulus tadi mulai respect? Kenapa Paulus kata itu berteman, berbicara. Invest your time. Ya kemudian yang kadang-kadang dilakukan teman-teman, cek ya status teman-teman. Oh dia lagi buat status ini, tanya aja. Kenapa kamu buat status seperti itu? Kira-kira apa yang sedang kamu pikirkan? Waktu dia buat status pun kadang-kadang dia nggak ngerti kok tulisan di status itu hanya baper aja dan kemudian itu tren. Kalau tidak buat status, tidak update status, rasanya kok tidak eksis. Begitu kan Kian? Kalau update status terus kok rasanya eksis terus orang ini. Nah kadang-kadang dia tidak pernah tahu itu. Itu pintu masuk yang paling efektif untuk berbicara tentang Tuhan dan Kristus dalam hidup. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan dan pengalaman-pengalaman yang kami bisa pelajari dan diskusikan bersama tim. Amin, amin. Terima kasih buat jawabannya Kak. Ya, thank you, Kak Welin. Ya. Oke. Thank you, Dave. Itu yang saya bisa bagikan, kawan. Semoga bisa mendorong kita untuk benar-benar hidup kita bisa menjadi daya tarik dan orang benar-benar bertanya-tanya tentang Kristus yang hidup dalam hidup kita. Ya. Itulah starting awal dari apologetika. Ya, makasih banyak Kak Anton. Oke, mungkin kita udahin dulu kali ya diskusi tanya jawabnya. Kita lanjut mau masuk ke pengumpulan persembahan. Nah, untuk pujian persembahannya kita nanti akan menyanyikan bersama Bawalah Persembahanmu. Oh ya teman-teman, nanti untuk persembahannya bisa dilakukan dengan scan QR di layar ini ya teman-teman. Oke. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke doa syafaat. Dipersilahkan Kak Indra. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul kembali di ibadah estaf PMKT pada sore hari ini. Kami telah mengumpulkan persembahan yang merupakan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan, maka dari itu kami persembahkan kembali sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan kerajaan-Mu maupun di tengah-tengah kami, para mahasiswa PMKT. Tuhan Yesus, Engkau amat mengetahui kondisi pandemi yang hingga saat ini masih belum kunjung selesai. Kami mau berdoa bagi para saudara dan teman-teman kami yang saat ini terdampak virus COVID-19. Engkau yang memulihkan kesehatan mereka agar mereka dapat kembali bertemu dengan orang-orang di sekitar mereka dan melakukan segala kegiatan mereka seperti semula. Begitu pula bagi saudara kami yang berduka atas kehilangan orang yang mereka kasihi, Engkau yang menghibur hati mereka selalu untuk sukacita yang lebih lagi di dalam kehidupan mereka. Hanya Engkau yang dapat menjaga-jagai kami, baik kami para mahasiswa Kristen, kakak staf, dan seluruh keluarga besar PMKT. Lindungilah kami dari segala macam penyakit dan virus, agar kondisi pandemi ini dapat segera pulih dan berakhir. Agar dalam agenda kuliah tatap muka dapat terrealisasikan dengan lancar dan baik. Dan kami semua anak-anak-Mu di dalam perlindungan-Mu selalu dijauhkan dari segala penyakit maupun mara bahaya. Kami berterima kasih Tuhan atas ibadah staf yang boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Biarlah ibadah estaf ini menjadi sarana bagi kami untuk lebih mengenal firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman yang saat ini telah menyempatkan untuk hadir di ibadah estaf pada sore hari ini, maupun teman-teman yang belum dapat hadir. Begitu pula bagi teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini, kami mengucap syukur atas panjang umur yang Tuhan berikan buat mereka hingga saat ini. Engkau berkati mereka agar diberikan kesehatan selalu, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, baik di dalam keluarga, pertemanan, terutama dalam gereja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga tumbuhkanlah kedamaian di setiap hati kami, setiap manusia, terutama kepada para pemimpin kami, agar segala bentuk konflik, perpecahan, maupun peperangan dapat segera berakhir dan tidak semakin banyak bertambah korban yang tak bersalah yang pergi mendahului kehendak-Mu. Engkau mengetahui bahwa kami memiliki begitu banyak rencana dan impian kami di masa yang akan datang. Engkau yang memberkati setiap apa yang kami rencanakan, dan tuntun agar kami tetap di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu jauh lebih baik daripada rancangan kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang tak sempurna. Begitu banyak kekurangan dan kesalahan yang sering kali kami lakukan, baik itu yang menyakiti hati-Mu maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Maka dari itu, ampunilah kami ya Bapa, agar tidak terhalang setelah berkat yang Kau berikan kepada kami. Demikianlah doa yang dapat hamba-Mu sampaikan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal ada pengumuman nih. Pengumumannya bakal disampaikan dari Komkom. Dipersilakan untuk Komkom. Ya, shalom teman-teman. Aku Sisil dari Komkom yang akan memberikan informasi seputar kegiatan PMKT. Nah, yang pertama ini oprek Paskah. Ini diperpanjang ya teman-teman hingga tanggal 14 Maret. Nah, dicatat ya teman-teman buat angkatan 20 dan 21. Nah, kalau untuk pilihan divisinya itu bisa dilihat di sosial media PMKT. Nah, jadi mari sama-sama melayani di kepanitiaan Paskah PMKT ini. Untuk kontak person ada di poster tersebut ya. Bisa lanjut. Nah, untuk kakak-kakak angkatan 2018, diundang untuk menghadiri WFH dengan tema Working in Data Science Industry yang akan dilaksanakan dari Rabu 16 Maret 2022 jam 7 malam.
Nah, diharapkan kedatangannya ya kakak-kakak. Oke, lanjut. Nah, seperti biasa, Jumat depan kita akan mengadakan ekstaf lagi pada jam yang sama dengan tema Giving as a Lifestyle. Nah, jangan lupa ya teman-teman datang lagi dan ajak teman-temannya. Kita lanjut lagi. Oke, di besok banget nih ada sharing KTB melalui Instagram Live. Jadi jangan lupa besok banget dipantengin tuh Instagram Live-nya PMKT UGM. Terus dilanjut di minggu depannya ada KTB Week dan digabung juga dengan Estaf jam 5 sore seperti biasa. Nah, jangan lupa ya teman-teman ini yang besok jam 11. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini ada ngamen online PMKT nih hadir lagi. Hari ini kita 7:30 malam. Nah, untuk teman-teman juga bisa ke Gria atau bisa pantengin Instagram dan YouTube channelnya PMKT UGM. Oke, lanjut. Oke, mungkin sekian dari Komkom ya teman-teman. Terima kasih. Makasih banyak Om informasinya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian This I Believe. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. In the name
believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Come on! I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Praise you, Lord. Worship you, Jesus. Silakan untuk doa penutup kita. Ayo deh, coba. Eh, Iya kantor, kami minta untuk tutup dalam doa. Doa penutupnya boleh tolong. Iya Kak Anton, mungkin Oh saya, ya. Kak Anton, sorry. Terima kasih untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan yang boleh nikmati sepanjang ibadah dari awal sampai selesai. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk suara Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah memimpin menyertai kami Tuhan. Sungguh-sungguh belajar mentuhankan Engkau. Hidup kami boleh menjadi satu daya tarik yang indah dimanapun kami berada. Supaya sungguh Tuhan, di dalam kuat kuasa dari Allah Tritunggal, kami boleh memberitakan Kristus yang tersalib itu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Supaya dunia dicerahkan, dunia diberikan penerangan, dunia diberikan arah ya Tuhan. Pimpin teman-teman di Fakultas Teknik, di PMK ini. Berkati juga kakak-kakak, staf, Kak Anto, Kak Welin, dan juga rekan-rekan staf yang lain. Kami berdoa ya Tuhan supaya berkat dari Allah Tritunggal besertalah dengan mereka. Biarlah kasih yang kekal dari Allah Bapa, sejahtera yang sempurna dari Allah Anak, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus memimpin kami untuk belajar hidup setia mentuhankan Engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Oke, makasih banyak Kak Anton untuk pelayanannya. Terima kasih Dev, terima kasih Bu Weli, terima kasih juga Bro Anto, rekan-rekan staf yang lain, Tuhan berkati. Mungkin sebelum kita tutup, kurang pas kalau kita nggak foto dulu nggak sih? Jadi
Ayo dong teman-teman nih. Kita mungkin ritual sehabis ini apa pesta kita foto bareng. Yang bisa on cam dipersilakan untuk on cam ya teman-teman. Teman-teman boleh nih. Ditunggu banget. Ini aku persilakan untuk yang foto nanti. Oke, mungkin aku yang pimpin foto ya. Teman-teman mungkin bisa untuk on cam dulu. Ya. Jadi kita bisa mengabadikan momen ini kayak katanya Devi. Oke, mungkin aku tunggu 5 hitung ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman yang lain juga sedang berhalangan. Oke, terima kasih. Oke, jadi aku mulai untuk pimpin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih. Pamit ya. Thank you. Iya, Terima makasih. kasih Kak Anton, Tuhan berkati. Ya, makasih. Tuhan berkati. God bless semua. Thank you teman-teman pelayanannya. Oh, udah rame ya di Gria yang mau ngamen. Oke, kayaknya udah semua ya teman-teman. Tinggal pelayan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia melayani di sore hari ini. Bersyukur karena staff-nya sudah selesai. Mungkin dari teman-teman ada input yang mau diberikan ke KPKB untuk evaluasi. Boleh selama persiapan 1 minggu ini ataupun pelaksanaan staff sore hari ini. Adakah teman-teman? Mungkin dari aku nggak ada sih, Kak. Oke, thank you Devi. Oke, teman-teman yang nggak ada juga boleh ngerespon dengan reaction mungkin teman-teman, atau boleh tulis di chat, boleh on mic, boleh banget. Oke, karena sudah pada jempol-jempol, mungkin kita saatnya tutup di dalam doa pelayan ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mau melayani di sore hari ini. Sampai bertemu di pelayanan kita berikutnya. Ya kapan Allah mempertemukan kita kembali. Mungkin untuk menutup pada malam hari ini bisa minta tolong Catherine untuk memimpin dalam doa, Kat. Tadi sinyalnya agak jelek sih, tapi sekarang udah oke belum ya? Halo, Ya, masuk. masuk jelas nggak ya Yos? Jelas, aman kok. Oke. Kalau putus-putus nanti andai kata maaf ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu begitu melimpah kepada kami, karena pada malam hari ini kami telah selesai pelayanan ibadah untuk staf mingguan. Kiranya ya Tuhan, apapun yang terjadi tadi dan apapun pelayanan yang kami berikan pada hari ini, semoga dapat menjadi berkat dan tentunya sesuai dengan yang Kau inginkan ya Bapa. Kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap pelayan staf pada hari ini. Semoga kami selalu semakin berkembang dan terus setia untuk melayani-Mu ya Bapa, dan tentu juga memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah ini kami akan kembali beraktivitas. Kiranya Engkau berkati apapun kegiatan kami masing-masing. Engkau berkati semoga berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Catherine. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you David, Ingrid, semua teman-teman.